Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Sadatiguna dan saya bersama teman saya Muhammad Raihani Batullah dan Fajair Zahrul. Saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester dari matkul anggaran perusahaan. Saya akan menjelaskan apa itu anggaran perusahaan, anggaran penjualan, anggaran produksi, dan anggaran bahan baku. Definisi anggaran perusahaan adalah perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun pada periode yang sudah ditentukan. Lalu, penganggaran perusahaan adalah suatu hal yang dilakukan secara rutin. Dalam perusahaan, anggaran adalah bentuk perencanaan sebagai upaya mengestimasikan keuangan perusahaan. Lalu, saya akan menjelaskan definisi anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah suatu rencana yang terperinci mengenai tingkat penjualan produk pada periode yang akan datang, dengan memperhatikan data-data sebelumnya atau data masa lalu, khususnya data penjualan. Lalu, tujuan anggaran penjualan. Tujuan utama penyusunan anggaran penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian pendapatan di masa mendatang. Yang kedua, menentukan kebijakan manajemen masa mendatang. Yang ketiga, memberikan informasi perencanaan lain perusahaan. Yang keempat, mempermudah pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan. Yang kelima, dasar penugasan karyawan yang bertanggung jawab atas penganggaran penjualan. Baik, akan dilanjut oleh Muhammad Raihani Batullah. Baik, saya akan meneruskan materi berikutnya. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Faktornya itu ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya ada penjualan tahun-tahun lalu, terus kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, ada kapasitas produksi dan kemungkinan perluasannya, ada tenaga kerja yang dimiliki, lalu ada modal dan tersedia, dan terakhir ada fasilitas-fasilitas lain. Untuk faktor eksternal, ada keadaan persaingan di pasar, ada posisi perusahaan dan persaingan, ada tingkat pertumbuhan penduduk, ada tingkat penghasilan masyarakat, ada kebijaksanaan pemerintah, ada agama, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat. Lalu ada keadaan perekonomian nasional atau internasional, dan yang terakhir ada kemajuan teknologi, barang substitusi, selera konsumen. Selanjutnya, anggaran produksi. Anggaran produksi sendiri adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi pada periode yang akan ada yang pertama, secara umum berguna sebagai pedoman, pengkoordinasian, dan pengawasan kerja. Produksi berguna untuk menunjang kegiatan penjualan sehingga produk dapat disediakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Lalu menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara mengusahakan persediaan yang tidak terlalu besar atau kecil. Lalu ada mengatur produksi agar biaya-biaya produksi dapat ditekan secara efisien. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi, ada 6 faktor. Yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan. Yang kedua, kapasitas mesin dan peralatan pabrik. Yang ketiga, tenaga kerja yang dimiliki terkait dengan kuantitas dan kualitas. Yang keempat, stabilitas bahan baku. Yang kelima, modal kerja yang dimiliki. Dan yang keenam, ada fasilitas gudang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Faza. Lalu di sini saya Fajar Jarul akan melanjutkan tentang definisi anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah sebuah anggaran yang terperinci mengenai kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung untuk proses produksi di masa yang akan datang, sedangkan kebutuhan bahan baku tidak langsung diperhitungkan dalam anggaran biaya overhead pabrik atau BOP. Lalu ada tujuan anggaran bahan baku. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku adalah sebagai berikut. 1. Memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. 2. Memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. 3. Sebagai dasar memperkirakan kebutuhan dana dalam pembelian bahan baku. 4. Sebagai dasar memperkirakan komponen harga pokok produksi karena pemakaian bahan baku untuk proses produksi. Lalu kelima, sebagai dasar pengawasan penggunaan bahan baku. Lalu berikutnya urutan penyusunan anggaran bahan baku. Urutan penyusunan anggaran bahan baku yaitu yang pertama ada susunan anggaran kebutuhan bahan baku dengan merinci jumlah unit bahan baku yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Lalu yang kedua, susunan
anggaran pembelian bahan baku dengan merinci jumlah bahan mentah atas kegiatan produksi. Yang ketiga, ada susunan anggaran biaya bahan baku sedang dengan merinci biaya bahan mentah atas kegiatan produksi. Nah, lalu selanjutnya ini adalah contoh cara mencari ramalan penjualan menggunakan aplikasi Minitab. Kali ini saya akan memberitahu tata cara pembuatan peramalan penjualan menggunakan Minitab. Hal-hal yang diperlukan adalah data penjualan yang berada di Excel seperti ini. Lalu yang diperlukan kedua adalah aplikasi Minitab sendiri. Nah, langkah pertama kita harus mengcopy di bagian penjualan botol seperti ini. Kita blok semuanya sampai ke sini. Nah, jika sudah, kita copy, lalu kita pergi ke aplikasi Minitab. Nah, sesudah memasuki aplikasi Minitab, kita akan paste data tersebut yang tadi kita copy ke kolom C1 ini. Nah, jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah masuk ke Start. Lalu kita pilih Time Series, kita pilih Trend Analysis. Lalu untuk metode pertama kita akan menggunakan linear. Hal yang pertama dilakukan adalah kita klik 2 kali di sini agar pindah ke kolom variabel ini. Jika menggunakan metode linear, maka centang linear ini, begitupun dengan metode yang lainnya. Berikutnya kita pencet ini agar keluar ini. Lalu kita masukkan angka 12 dan di bawahnya ada angka 36. Jika sudah, langsung kita klik OK. Maka dengan sendirinya akan muncul grafik seperti ini. Lalu di sininya akan muncul seperti ini. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, untuk bagian forecast ini kita copy ke Excel yang tadi. Nah, jika sudah di copy, kita masuk ke Excel kembali. Lalu kita isi di. Nah, untuk forecastnya ini sudah muncul ya. Setelah muncul ini, kita copy dari bawah. Kita copy dari sini sampai atas. Lalu kita pindahkan ke tabel yang sudah disediakan untuk metode tipe linear. Nah, di sini kita pastenya menggunakan paste FX ini. Lalu jika sudah, kita mencari mape sendiri itu ada pada aplikasi Minitab. Dan mape akan terletak di sini. Nah, dikarenakan mapenya ini banyak angka, maka kita bulatkan saja menjadi 1,5. Nah, 1,5 itu kita isi di sini. Nah, berikutnya untuk metode trend analisis tipe kuadratik akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Faza. Untuk kuadratik caranya hampir sama seperti metode linear tadi. Pertama, klik Start, lalu ke Time Series, terus ambil Trend Analysis. Nah, muncul seperti gambar di layar. Klik kuadratik untuk number of forecast sama seperti tadi, lalu klik OK. Nah, muncul grafik seperti berikut. Nah, datanya sudah ada, kita ambil untuk dipindahkan ke file Excel yang tadi. Dimasukkan ke kolom, ke tabel B.
sudah disimpan di copy, lalu simpan ke tabel trend analisis tipe kuadratik. Nah, muncul seperti berikut. Untuk mape sendiri, kita kembali lagi ke Minitab. Mapenya itu sudah ada ya, 9. Baik, terima kasih Lalu- Faza. Terima kasih Faza. Untuk metode berikutnya akan dijelaskan oleh Ariel. Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan tren analisis tipe exponential growth. Yang pertama, seperti pada umumnya, kayak tadi yang ke-1 dan kedua, yang linear sama yang kuadratik, langsung pencet start, ke time series, langsung ke trend analis, lalu diganti ke exponential growth. Untuk angkanya masih sama ya, tekan OK. Lalu muncul grafik seperti itu, seperti sama kayak tadi. Lalu kita copy forecast-nya. Setelah kita copy, pindahkan ke Excel. Kita pindahkan saja ke bagian bawah, teman-teman. Setelah di copy, dipas ke sini, kita copy lagi untuk pindahkan ke tabel trend analysis experimental growth. Di copy, pakai FX. Mapenya sendiri kita balik lagi ke Minitab. Mapenya di situ tertulis 1,3. Berikut mapenya jadi 1,3. Lalu kita ke double exponential smoothing. Lanjut. Masuk ke Minitab, langsung ke start. Masuk trend analis, langsung ke double exponential smoothing. Diklik 2 kali, diisi lagi bagian bawahnya, dicentang dulu 12, karena kita mau cari 3 tahun, jadi 12 kali 3 36. Oke. Muncul grafiknya bercabang. Kenapa ini bercabang? Karena double ya. Udah gitu kita copy lagi forecast-nya. Setelah di copy, dimasukin lagi ke Excel, bagian bawah seperti biasa. Di copy lagi, masukin ke kolom exponential smoothing yang double. Nah, setelah itu kita mapenya. Mapenya di situ tertulis 5. Tertulis 5. Lalu kesimpulannya. Jadi kita cari dulu mape paling terkecil di sini. Di sini mape paling terkecil yaitu trend analisis tipe exponential growth.
Lalu kita tandain kuning seperti ini. Lalu dijumlahin dulu di bawah. Sum kurung tutup kurung buka, lalu kita blok yang tadi yang dikuningin tadi dari atas ke bawah, kurung tutup, enter. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penjualan, dengan menggunakan metode trend analysis, maka PT Home Pimpa memutuskan untuk menggunakan data forecasting, trend analysis, XP growth, dengan MAPE 1,3%, dengan total rencana penjualan dalam 1 tahun sebanyak 17 juta 32 726 botol. Baik, mungkin segitu aja teman-teman. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk mencari peramalan penjualan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.